Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para ibu dosen pengampu mata kuliah pengembangan kognitif untuk anak usia dini, yakni Ibu Dr. Randa Dorlince Simatupang MPD, Ibu Isa Hidayati SPD MPD, serta Ibu Santa Murni Asih Situmorang SE MPD. Nah, teman-teman, di video kali ini kami dari kelompok 6 akan memaparkan sebuah materi yang sangat menarik loh untuk kita bahas. Materi itu adalah tentang bagaimana ya strategi dalam pengembangan kognitif anak usia dini. Nah, untuk beberapa strategi pengembangan kognitif anak usia dini ini akan dibahas oleh beberapa presentator dari kelompok 6. Selanjutnya, mari kita saksikan secara bersama-sama. Terima kasih. Materi yang pertama yaitu pengertian strategi pengembangan kognitif, di mana strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan sebuah aktivitas dalam waktu tertentu. Peserta didik merupakan objek yang berkaitan langsung dengan proses pembelajaran, sehingga perkembangan kognitif sangat menentukan keberhasilan peserta didik dalam sekolah. Istilah kognitif sendiri berasal dari bahasa kata cognition yang pandanya knowing, artinya itu mengetahui. Dalam arti luas, cognition adalah perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Kognitif juga dapat diartikan dengan kemampuan belajar atau berpikir atau kecerdasan, yaitu kemampuan untuk mempelajari keterampilan dan konsep baru. Kognitif sendiri dapat kita artikan sebagai kemampuan untuk mengerti akan sesuatu. Artinya, mengerti menunjukkan kemampuan untuk menangkap sifat, arti, atau keterangan mengenai sesuatu serta yang mempunyai gambaran yang jelas terhadap beberapa hal. Pengertian kognitif juga mengacu kepada kemampuan yang dimiliki seseorang anak untuk memahami sesuatu. Sekian pengertian dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Nah, untuk strategi pengembangan kognitif anak usia dini yang kedua yaitu ada strategi pengembangan kognitif melalui bermain. Seperti yang kita ketahui bahwasanya bermain merupakan kebutuhan anak, serta bermain merupakan dunia anak. Seperti yang diungkapkan oleh Vygotsky yang menyatakan bahwa ternyata perkembangan kognitif anak itu bukan hanya dipengaruhi oleh faktor kematangan, tetapi bagaimana interaksi anak dengan lingkungannya, sehingga dari interaksi anak dengan lingkungannya itu kemudian akan membantu membangun pengetahuan si anak tersebut. Nah, teman-teman, ada beberapa permainan yang dapat kita berikan kepada anak untuk dapat membantu mengembangkan aspek kognitif anak. Yang pertama, itu adalah permainan buah. Nah, seperti yang kalau kita pikirkan permainan buah, yang kita pikirkan adalah bagaimana kita mengenalkan buah-buahan kepada anak. Nah, tepat sekali teman-teman. Jadi ketika kita memberikan permainan buah kepada anak, kita mengajak anak untuk melihat bagaimana bentuk, warna, serta ukuran dari buah tersebut. Misalnya yang saat ini saya bisa gunakan adalah buah alpukat. Nah, kita ajak anak untuk mengenal bagaimana bentuk buah alpukat, warna buah alpukat ketika sudah matang, serta bagaimana ya ukuran dari buah alpukat yang sedang dipegang ini. Nah, dari kegiatan ini akan membantu membangun pengetahuan anak, khususnya dalam bidang pengetahuan anak mengenai bentuk-bentuk geometri. Nah, permainan kedua yang bisa kita berikan kepada anak untuk membantu mengembangkan aspek kognitif anak adalah permainan bermain warna. Nah, teman-teman, di kegiatan bermain warna ini, anak akan diajak untuk mengenal berbagai macam warna dan juga pencampuran warna. Salah satunya untuk mengenalkan warna kepada anak, misalnya kita bisa menggunakan beberapa media untuk dapat mengenalkan warna kepada anak. Misalnya, ini adalah warna kuning, dan ini adalah warna merah, ini adalah warna orange, dan ini adalah warna hijau, serta ini adalah warna biru. Nah, dari kegiatan bermain ini kemudian nanti anak
akan membangun pengetahuannya, proses berpikirnya tentang warna-warna yang ada di lingkungan sekitarnya. Nah, demikian beberapa permainan yang bisa kita kenalkan kepada anak untuk membantu mengembangkan aspek kognitif anak. Terima kasih. Nah, strategi pengembangan kognitif anak usia dini yang ketiga adalah strategi pengembangan kognitif anak melalui kegiatan bercerita. Nah, kegiatan bercerita merupakan kegiatan di mana orang dewasa, misalnya guru ataupun orang tua ataupun siapapun itu orang dewasa yang ada di lingkungan sekitar anak yang memberikan pengalaman kepada anak melalui sebuah cerita secara lisan. Nah, tentunya ketika kita memberikan cerita kepada anak, cerita itu harus dapat menarik perhatian anak dan juga jangan sampai lupa agar cerita tersebut tetap mengandung nilai-nilai pembelajaran yang akan kita kenalkan kepada anak. Nah, ternyata ada dua jenis semacam bercerita yang bisa kita berikan kepada anak. Yang pertama itu adalah kegiatan bercerita menggunakan alat peraga, dan yang kedua kegiatan bercerita tanpa menggunakan alat peraga. Nah, untuk yang pertama, kegiatan bercerita menggunakan alat peraga ini kita bisa memberikan berbagai alat-alat peraga pada saat kita mengenalkan sebuah cerita kepada anak. Misalnya yang pertama itu adalah bercerita menggunakan buku cerita bergambar. Nah, teman-teman, kita bisa menggunakan buku-buku cerita bergambar untuk mengenalkan ataupun memberikan ataupun menyampaikan sebuah cerita kepada anak, sehingga anak akan lebih menarik dalam menyimak cerita yang kita sampaikan. Lalu kemudian selain cerita bergambar, kita bisa juga mengenalkan kepada anak menggunakan alat peraga kartu. Nah, beberapa kartu bergambar juga bisa kita kenalkan pada saat kita bercerita kepada anak. Misalnya kartu-kartu binatang. Pada saat kita ingin bercerita tentang hewan kepada anak, kita mengenalkan hewan melalui cerita tersebut. Misalnya ada kartu yang gambarnya kucing, ada kartu yang gambarnya kambing, ada juga kartu yang gambarnya ayam, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, kita juga bisa menggunakan alat peraga berupa boneka tangan. Nah, boneka tangan ini mungkin sudah sangat umum digunakan, sudah sering kita jumpai juga. Jadi dengan menggunakan boneka tangan ini, anak akan lebih menarik dalam mendengarkan cerita kita. Karena misalnya pada saat kita bercerita, kita menggunakan boneka tangan, kita menirukan gerakannya kepada anak, maka anak akan tertarik perhatiannya, tertuju kepada kita pada saat kita bercerita, dan kemudian nilai-nilai yang kita sampaikan dalam cerita tersebut juga akan lebih mudah dipahami oleh anak. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan aspek kognitif pada anak usia dini melalui metode bernyanyi. Metode bernyanyi itu sendiri adalah suatu metode ataupun cara-cara kita seorang guru dalam proses pembelajaran melalui kegiatan nyanyian ataupun lagu-lagu. Nah, melalui kegiatan bernyanyi itu sendiri tidak hanya mampu mengembangkan aspek kognitif saja, melainkan kelima aspek lainnya, yaitu aspek nilai agama dan moral, fisik, motorik, sosial, emosional, bahasa, dan seni. Nah, melalui kegiatan bernyanyi itu sendiri juga dapat mengembangkan potensi belahan otak kanan pada anak secara optimal, sehingga pesan-pesan yang kita sampaikan lewat lagu tersebut akan lebih lama bertahan di dalam memori anak. Nah, melalui nyanyian ataupun lagu-lagu tersebut, banyak hal yang kita sampaikan kepada anak, terutama pada pesan-pesan moral yang terkandung dalam sebuah lagu. Nah, dalam kegiatan bernyanyi tersebut juga dalam proses pembelajaran akan menjadikan suasana lebih menyenangkan, menarik, dan lebih bersemangat. Dan anak juga
merasa terhibur ataupun senang lewat lagu-lagu yang kita ajak pada anak usia dini tersebut. Nah, saya akan membuat suatu contoh lagu yang akan mengembangkan satu indikator kemampuan aspek kognitif pada anak usia dini, yaitu mampu mengenal ukuran, pola, sifat, tekstur, dan warna. Nah, saya memilih lagu Dua Mata Saya untuk membuat contoh mengembangkan indikator tersebut. Sebelum menyanyikan lagu tersebut, saya sudah menyiapkan kartu bilangan ataupun media angka 1 dan angka 2. Nah, saya akan menyanyikannya. Dua mata saya, hidung saya satu, dua kaki saya pakai sepatu baru, dua telinga saya yang kiri dan kanan, satu mulut saya tidak berhenti makan. Nah, lewat lagu Dua Mata Saya tersebut, kemampuan kognitif anak usia dini dapat berkembang secara optimal. Tidak hanya anak tersebut mampu mengenal bilangan 1 dan 2, melainkan anak mampu mengenal bagian anggota tubuhnya sendiri. Dan dalam kegiatan bernyanyi tersebut, guru menanyakan berbagai pertanyaan yang dapat mengasah proses kognitif anak tersebut. Misalnya dengan menanyakan ada berapa jumlah mata, ada berapa jumlah hidung, dan di mana letak telinga di bagian tubuh kalian sendiri. Nah, dari kegiatan bernyanyi tersebut dalam proses pembelajaran, seorang guru tidak hanya sekedar mengajarkan bernyanyi kepada anak dan anak menirukan nyanyian tersebut, melainkan seorang guru harus memiliki ataupun mempunyai ilmu dalam mengajarkan kepada anak bagaimana cara menyanyikan lagu-lagu dengan baik dan benar. Karena dalam metode bernyanyi tersebut dapat mengembangkan aspek perkembangan anak usia dini yang harus kita kembangkan sebagai seorang guru. Demikian penjelasan saya, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang dimana saya akan membahas mengenai strategi pengembangan kognitif melalui pembelajaran kecerdasan majemuk. Nah, seorang ahli pendidikan dari Harvard University yang bernama Howard Gardner berpendapat bahwa tidak ada manusia yang tidak cerdas. Gardner juga menentang anggapan mengenai cerdas yang dipandang dari sisi IQ. Karena menurut Gardner, anggapan ini hanya akan menuju pada 3 jenis kecerdasan, yaitu logiko-matematik, linguistik, serta spasial. Dan anak juga didasarkan pada pandangan pokok teori multi-intelligence yang dinyatakan oleh Armstrong pada tahun 1993, yang dimana diantaranya yaitu yang pertama, setiap anak memiliki kapasitas untuk memiliki 9 kecerdasan. Nah, kecerdasan tersebut ada yang sangat berkembang, bahkan ada yang cukup berkembang, serta ada pula yang kurang berkembang. Yang kedua yaitu semua anak pada umumnya juga dapat mengembangkan setiap kecerdasan hingga pada tingkat pencapaian yang maksimal. Bekerja bersamaan dalam kegiatan sehari-hari anak. Contohnya ketika anak menyanyi, maka anak membutuhkan kecerdasan musikal ataupun kinestetik. Lalu yang terakhir yaitu anak memiliki berbagai cara untuk menunjukkan kecerdasannya dalam setiap kategori.
Nah, yang dimaksudkan dalam hal ini yaitu ketika anak mungkin saja tidak mampu atau tidak pandai meloncat, akan tetapi anak mampu meronce dengan baik. Nah, pada hal ini anak menunjukkan kecerdasan kinestetiknya. Baiklah, adapun kesimpulan dari materi tentang strategi pengembangan kognitif untuk anak usia dini ini adalah bahwa strategi pengembangan kognitif anak usia dini merupakan sebuah pendekatan untuk mengembangkan aspek kognitif anak usia dini. Seperti yang telah dipaparkan oleh para presentator tadi, ada beberapa jenis strategi pengembangan kognitif yang bisa kita terapkan kepada anak. Yang pertama itu adalah strategi pengembangan kognitif melalui pembelajaran yang berpusat pada anak. Yang kedua, strategi pengembangan kognitif melalui bermain. Yang ketiga, strategi pengembangan kognitif melalui bercerita. Yang keempat, strategi pengembangan kognitif melalui bernyanyi. Yang kelima, strategi pengembangan kognitif melalui pembelajaran terpadu, serta yang terakhir, yang keenam, strategi pengembangan kognitif melalui pembelajaran kecerdasan majemuk. Nah, itulah tadi mengenai strategi pengembangan kognitif, dan peran kita sebagai guru maupun orang tua harus dapat saling bekerja sama dengan baik untuk memberikan ataupun berusaha memberikan stimulasi paling terbaik, khususnya dalam mengembangkan aspek kognitif anak usia dini. Sekian pemaparan materi dari kelompok 6. Apabila ada kesalahan, kami dari kelompok 6 mengucapkan mohon maaf, dan semoga materi kita ini dapat bermanfaat untuk kita dan orang-orang di sekitar kita. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Salam sahabat PAUD, sehat, cerdas, ceria.